Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Nah, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, biar makin semangat untuk belajar mempersiapkan ujian AKM tingkat SD yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Nah, kemarin siapa yang sudah mengikuti simulasi ujian AKM? Atau mungkin besok yang akan mengikuti ujian? Nah, sepertinya video ini cocok banget buat kalian karena kita akan bahas beberapa soal yang keluar dalam simulasi ujian kemarin. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Soal yang pertama, nah ini adalah soal dengan subtes literasi. Pada soal yang pertama, tipe soalnya adalah pilihan ganda. Artinya, kita diminta untuk menentukan salah satu jawaban yang paling benar. Ada 4 gambar di sini. Gambar pertama adalah bumi yang tersenyum. Keterangan di bawahnya, aku bumi tempat kalian tinggal dan bermain dengan ceria. Nah, pada gambar kedua, ada gambar bumi yang sedih. Keterangan gambarnya, tetapi ada beberapa kegiatan manusia yang membuatku sakit. Kemudian gambar ketiga, di keterangan gambarnya, untunglah ada anak-anak baik yang mau menolongku. Mereka inilah para penolongku. Nah, pada gambar ketiga, ada gambar anak yang selalu membersihkan lingkungannya. Kemudian ada anak yang membawa tempat minum yang bisa dipakai berulang. Artinya, dia tidak menambah sampah plastik. Kemudian di bawahnya ada gambar anak yang bersepeda ke sekolah. Artinya, dia tidak menggunakan kendaraan yang menyebabkan polusi. Kemudian gambar yang terakhir adalah gambar anak yang menanam pohon atau menanam tanaman ya ini, sehingga menambah penghijauan. Dan gambar yang terakhir adalah gambar bumi yang tersenyum dengan keterangan gambar, terima kasih sudah merawatku teman-teman. Oke, sekarang kita baca pertanyaannya. Mengapa bumi berterima kasih kepada anak-anak itu? Karena mereka telah ... A. Hidup di bumi, B. Bermain di bumi, C. Merawat bumi. Nah, soal yang pertama mudah ya. Jawabannya adalah yang bagian C. Merawat bumi. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 2. Masih sama tentang merawat bumi. Ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks, artinya kita bisa memilih jawaban lebih dari satu. Oke, langsung kita baca pertanyaannya. Menurutmu, mana dari kegiatan ini yang dapat menolong bumi? Menyalakan lampu di siang hari? Nah, ini kurang tepat ya, karena bisa menyebabkan pemborosan listrik. Kemudian membawa botol minum sendiri. Ini benar karena akan mengurangi sampah plastik, sehingga kita berikan centang di bagian depannya. Kemudian bersepeda ke sekolah, benar, karena akan mengurangi polusi, jadi kita berikan centang. Kemudian menebang pohon, ini kurang tepat ya, karena dengan menebang pohon akan mengurangi jumlah oksigen yang dihasilkan oleh tanaman. Oke, sehingga untuk soal nomor 2, pilihan jawabannya adalah membawa botol minum sendiri, kemudian bersepeda ke sekolah. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Soal yang ketiga, pada soal kali ini ada bacaan dengan judul Ayo Mencari Capung. Ibu guru memberikan tugas kepada Sukma dan Trisna. Mereka diminta untuk mengamati serangga. Mereka berdiskusi tentang hewan apa saja yang termasuk jenis serangga. Trisna mengatakan bahwa salah satu contoh serangga adalah capung. Ayo kita mencari capung, ajak Trisna. Kemudian Sukma menjawab, memangnya capung termasuk serangga? Iya, Trisna meyakinkan Sukma. Akhirnya mereka pun pergi ke lapangan untuk menangkap capung. Mula-mula mereka belum berhasil menangkap capung. Namun, tiba-tiba Sukma berteriak, "Hai, lihat, ada sarang laba-laba. Yuk kita gunakan untuk menangkap capung." Sukma dan Trisna menggunakan sarang laba-laba untuk menangkap capung. Hap! Dan akhirnya mereka berhasil menangkap capung dengan sarang laba-laba itu. Sukma dan Trisna mengamati capung tangkapan mereka.
Mereka berhasil membuktikan bahwa capung termasuk jenis serangga. Menurut mereka, capung termasuk serangga karena sayapnya ada 4, badannya berruas-ruas, matanya unik, jumlah kakinya 6. Nah, akhirnya dengan gembira, Sukma dan Trisna menyerahkan tugasnya kepada ibu guru. Oke, setelah itu langsung kita baca pertanyaannya. Nah, pada soal yang ketiga termasuk soal dengan tipe pilihan ganda, di mana terdapat banyak capung, A di lapangan, B di halaman sekolah, C di sekolah. Nah, sudah tentu jawabannya adalah di lapangan. Nah, apabila kita lihat pada bacaan yang menunjukkan bahwa capung yang ditangkap oleh Sukma dan Trisna ada di lapangan adalah pada kalimat berikut. Mereka pun pergi ke lapangan untuk menangkap capung. Artinya benar ya bahwa banyak capung terdapat di lapangan. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang bagian A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Langsung ke pertanyaannya ya. Bu guru memberikan tugas sains kepada Sukma dan Trisna untuk mengamati hewan, A. kupu-kupu, B. serangga, C. belalang. Nah, kalau dari bacaan tadi, A. kupu-kupu sepertinya bukan ya, kemudian serangga bisa jadi, kemudian belalang. Nah, tidak ada kata-kata belalang ya pada bacaan di atas, sehingga untuk soal yang keempat, pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, masih seputar bacaan tentang ayo mencari capung. Langsung ke pertanyaannya. Bagaimana perasaan Sukma dan Trisna setelah menyelesaikan tugas dari ibu guru? Nah, kalau dari bacaan ini, perasaan Sukma dan Trisna adalah gembira. Sehingga teman-teman dapat menuliskan jawabannya pada kolom yang disediakan. Teman-teman bisa menuliskan dengan kata-kata gembira. Oke, masih semangat ya teman-teman untuk latihan mengerjakan soal AKM tingkat SD. Meskipun bacaannya panjang, ternyata cara menjawabnya cukup mudah. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 6. Nah, pada soal kali ini ada gambar sebuah denah. Oke, kita baca mulai dari awal ya. Mela mempunyai teman baru di kelasnya, namanya Arini. Mela ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota. Sayangnya Arini belum tahu letak taman kota. Kemudian Mela membuat sebuah denah untuk Arini. Oke, jadi ini adalah gambar denah. Di sini adalah rumah Mela dan ini adalah rumah Arini. Selain itu, pada denah ini terdapat beberapa gedung. Di sini ada sekolah, kemudian ada toko buku, ada taman kota yang akan dikunjungi Mela dan Arini ya pada cerita di atas, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, kita lihat, jadi tipe soal ini adalah tipe soal pilihan ganda. Jadi, kita akan mencari salah satu jawaban yang benar. Sekolah terletak di jalan. Oke, jadi pada denah kita langsung menuju gedung sekolah. Jika kita perhatikan, gedung sekolah ini adalah di Jalan Pelajar. Sehingga pilihan jawabannya adalah bagian A, Jalan Pelajar. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Masih berkaitan dengan denah, rumah Mela, dan rumah Arini. Oke. Nah, pada soal kali ini adalah tipe soal pilihan ganda. Jadi kita pilih satu jawaban yang benar. Arini ingin ke taman kota dari rumahnya. Manakah jalur terdekat yang bisa ia lewati? Nah, di sini adalah rumah Arini. Kemudian Arini ingin pergi ke taman kota yang ada di sini. Nah, kita akan menentukan jalur terdekat mana yang akan dilewati oleh Arini. Jika kita perhatikan, rumah Arini adalah di Jalan Sukaaman. Oke, jadi pertama Arini lewat Jalan Sukaaman. Kemudian Arini melalui Jalan Flamboyan ya. Oke, kemudian belok ke kiri,
menuju ke taman kota Arini melewati jalan Satria. Sehingga pilihan jawabannya adalah Jalan Sukaaman, Jalan Flamboyan, dan Jalan Satria. Pilihannya adalah yang bagian B. Oke, kita ke soal yang berikutnya, soal yang terakhir. Oke, masih berkaitan dengan denah rumah Arini dan rumah Mela. Kita langsung ke pertanyaannya. Nah, sebelum itu kita lihat bahwa pada soal kali ini merupakan soal pilihan ganda kompleks. Artinya kita bisa memilih jawaban lebih dari satu. Menurut kamu, mana judul yang paling cocok untuk tulisan itu? Dena menuju taman kota, kemudian mencari taman kota, dan yang terakhir Dena kota kita. Nah, karena pada bacaan soal ini berkaitan dengan sebuah denah, maka pernyataan yang pertama, Dena menuju taman kota, ini juga benar. Kemudian mencari taman kota, sepertinya kurang sesuai ya. Dan yang terakhir, Dena kota kita. Ini juga benar. Ya, sehingga pada soal ini pilihan jawabannya ada dua. Pertama, Dena menuju taman kota, kemudian Dena kota kita. Baik teman-teman, sekian pembahasan soal kali ini. Silahkan subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video terupdate tentang pembahasan soal AKM yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.